pertanyaan saya mungkin sama dengan banyak masyarakat Indonesia ya Pak ya. Jadi IKN ini optimistis akan tetap berlanjut walaupun presiden berganti? Oh iya, kami sangat optimis ya. Ibu Kota Nusantara pasti tuntas ya sesuai dengan jadwal. Apalagi pendirian Ibu Kota Nusantara itu berdasarkan undang-undang, jadi tidak bisa diragukan lagi. Bahkan Presiden Jokowi ya memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Ibu Kota Nusantara. Beliau bahkan boleh dikatakan tiap bulan gitu kan ya, hadir sendiri menyaksikan, melakukan groundbreaking ya, bersama-sama bertemu dengan investor, bersama-sama bertemu dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat ya, tokoh-tokoh adat dan lain sebagainya. Ketemu dengan anak-anak muda di sana begitu ya, berdialog begitu. Dan kemudian juga Pak Prabowo sendiri ya kan, memberikan kepastian gitu ya bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara berlanjut dan menjadi fokus ya untuk waktu-waktu yang berikutnya. Perlu diketahui bahwa Ibu Kota Nusantara itu menjadi kebanggaan seluruh bangsa Indonesia. Jadi kita sangat optimis begitu ya. Tanggapan masyarakat sangat luas. Saya ingin menyampaikan satu hal, Mbak Cia, bahwa Ibu Kota Nusantara ini adalah pembangunan hasil karya anak bangsa. 100% karya anak bangsa. Jadi dalam lubuk hati saya yang terdalam ya, ketika saya menyaksikan progres pembangunan dari awal dan sekarang sudah mulai kelihatan ya bentuk fisik dari Ibu Kota Nusantara lewat ada beberapa bangunan yang memang sudah jadi. Itu satu hal, terharu, bangga, dan antusias gitu loh, karena ini akan menjadi milik generasi ke depan bangsa Indonesia ya, yang akan memiliki Ibu Kota Nusantara ini. Harus bangga, Mbak. Iya. Ya tentu saya juga bangga kalau misalkan IKN ini juga bisa terlaksana walaupun ada mungkin respons ya Pak ya berbeda positif dan negatif terhadap IKN. Tapi pertanyaan yang saya ingin tanyakan kembali ke Pak Troy ini yang juga ramai dibicarakan dan ramai di media. Pak Jokowi rencananya akan pindah di bulan September. Tentu ini harus dikonfirmasi kembali ya Pak ya. Nah itu bagaimana Pak? Apakah memang akan resmi pindah, permanen pindah, ataukah juga akan melihat situasi ke depannya? Ya tentu saja harus dikonfirmasi kepada Pak Presiden langsung begitu ya. Tetapi di dalam berbagai kesempatan beliau mengatakan bahwa tinggal di Ibu Kota Nusantara itu bukan perkara tinggal kemudian pindah. Ibu Kota Nusantara itu adalah membangun peradaban yang baru. Nah ini yang harus kita kawal, ya, membangun peradaban baru, Indonesia yang baru, menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari situ kita bisa membaca bahwa beliau sangat passionate gitu ya terhadap Ibu Kota Nusantara. Dan Ibu Kota Nusantara ini dibangun juga untuk membuat satu budaya kerja birokrasi yang baru. Nah itu artinya itu sudah tanda-tanda gitu ya, bahwa perhatian penuh dari beliau dan pasti beliau akan spend time a lot gitu ya, meluangkan waktu sangat banyak di Ibu Kota Nusantara. Dan Ibu Kota Nusantara ini adalah konsep masa depan kota berkelanjutan. Bayangkan tingkat polusi di Ibu Kota Nusantara itu sangat rendah, beda sekali dengan kota-kota besar di Jakarta. It's a very nice place ya. Tempat yang ideal untuk ditinggali. Mengapa tidak begitu? Betul. Ya. Kalau melihat dari indeks polusinya juga sangat rendah. Dibandingkan sangat rendah. Singapura ya. Betul. Oke, Pak, saya ingin tanya ke Bapak karena Bapak kemarin pasti hadir ke IKN beberapa kali. Kira-kira bagaimana sih perasaan yang didapat pengalaman? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Liputan 6 selama di IKN semingguan ya, kurang lebih seminggu. Pak Troy juga tinggal di sana. Mungkin bisa diceritakan ke kita pengalamannya di sana selama tinggal di IKN. Apa sih yang disuka dari IKN gitu ya? Selain udaranya ya Pak. Iya, kalau saya sendiri bukan hanya seminggu ya, tapi berkali-kali memang memang saya bekerja bertugas gitu ya di Ibu Kota Nusantara. Jadi bertemu dengan begitu banyak stakeholders ya yang datang kemudian melihat sendiri, atau istilah yang sekarang kita pakai adalah seeing is believing. Melihat, percaya gitu.
Nah, saya mendapatkan testimoni, ya kalau misalnya bicara tentang diri saya mungkin beda gitu ya. Betul. Jadi saya mengambil aja pick up testimoni dari mereka yang datang, mereka merasa kok rata-rata kagum gitu loh, ya kan ya. Dan bahkan yang dulu pernah datang hanya sekitar 2-3 bulan gitu ya. Ketika datang lagi, itu perubahannya itu sangat pesat. Jadi saya bisa menangkap betapa harapan, hope yang saya tangkap, dan itu transfer ke diri saya. Akhirnya saya juga punya harapan yang besar juga, karena begitu banyak harapan, hopes dari para stakeholders ini terhadap Ibu Kota Nusantara. Jadi satu kota yang akan menjadi kota contoh bagi kota-kota yang lain gitu ya. Bukan hanya di Indonesia loh Mbak, kita bicara kota dunia. Karena visi dari Ibu Kota Nusantara itu adalah kota dunia untuk semua. Jadi kalau ditanya bagaimana ya perasaan saya, haru biru, campur baur begitu ya. Karena saya menangkap sendiri testimoni dari stakeholders, pemangku kepentingan, orang-orang yang datang. Bahkan warga lokal setempat, mereka bangga sekali loh Mbak gitu loh, terhadap Ibu Kota Nusantara. Karena mereka belum pernah merasakan begitu luar biasa pembangunan yang pesat ini. Dan mereka sangat terhormat ya. Bukan hanya warga sekitar ya, tetapi sampai di Balikpapan, Samarinda saya ketemu, merasa sangat tersanjung, sangat bangga, sangat terhormat bahwa wilayah di mana tempat mereka berada itu dijadikan satu ibu kota yang menjadi kebanggaan. Bukan hanya warga Indonesia, kalau saya mungkin lebih lagi itu menjadi kebanggaan warga dunia. Oke. Ya. Lalu Pak, bagaimana masyarakat nanti, pemerintah bisa mengakomodasi masyarakat yang mungkin juga ingin terlibat dalam pembangunan IKN dan juga berinvestasi, khususnya warga lokal gitu? Karena saya lihat mereka juga ada yang beberapa waktu lalu ada masyarakat yang juga ingin ikut terlibat di sini. Ya betul. Jadi kami mempersiapkan juga melalui pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan kepada anak-anak muda di sana gitu ya, pelatihan tentang keterampilan praktis ya, bagaimana mereka kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri gitu ya, itu salah satunya. Jadi mereka mendapatkan kemanfaatan itu. Nah kemudian kepada ibu-ibu ya, ada pelatihan bagaimana menggunakan energi sinar matahari sehingga itu bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari ya. Lalu pelatihan literasi digital juga ya. Tujuannya supaya mereka bisa membuka wawasan, lalu membuka lapangan pekerjaan, dan kalau mereka sudah bekerja, mereka punya skill yang lebih meningkat lagi ya. Nah, kemudian juga ya Ibu Kota Nusantara terbuka ya untuk mereka yang ingin menyumbangkan kontribusi ya, skill, knowledge-nya ya, tentu saja nanti ada aturannya juga gitu ya, siapa untuk di bidang apa, kemudian mereka bisa turut serta ya membangun Ibu Kota Nusantara, terlibat, dan ini memang sudah terjadi baik dari sisi pekerja ya yang membangun ya, kemudian juga mereka yang juga terlibat juga di dalam organisasi seperti di OIKN gitu. Ya. Yang pasti berarti optimistis IKN tetap akan berlanjut pembangunannya. Betul. Walau di tahun 2025 kalau kita lihat informasi sejauh ini anggarannya sempat turun begitu ya Pak ya, cukup signifikan dari 42,5 triliun sampai ke 143 sekian miliar. Apakah ini juga ada sinyal-sinyal tertentu yang mungkin akan memberikan dampak signifikan terhadap IKN Pak? Ya, kita lihat saja nanti proses dari pengalokasian anggaran ini ya. Tetapi kami percaya bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak akan berhenti ya, tetap berjalan gitu ya, dan sesuai dengan target ya. Seperti tahun ini diselesaikan untuk tahap pertama sampai dengan akhir tahun 2024, kemudian masuk kepada pembangunan tahap kedua. Itu memang sudah ada tahapan-tahapannya gitu ya. Ya, kami percaya bahwa pemerintah juga mengalokasikan anggaran yang cukup dan juga fokus bahwa Ibu Kota Nusantara ini akan terbentuk ya menjadi kota yang lengkap ya, sampai pada puncaknya adalah tahun 2045. Nah ini yang perlu saya sampaikan juga, bahwa pembangunan tahapan Ibu Kota Nusantara itu tidak berhenti sampai dengan tahun 2024.
tetapi ini pembangunan yang memiliki waktu, ya, kurun waktu tertentu. Nah, sampai di puncaknya adalah tahun 2045. Nah, 2045 itu kami yakin bahwa itu menjadi kota yang zero emissions, yang nol karbon gitu ya. Artinya tidak ada polusi, semua berjalan dengan ideal, menjadi smart city, ya, digital city, tapi tetap menghormati keberadaan lingkungan sekitar, karena pembangunan di Ibu Kota Nusantara itu hanya memakan sekitar 20% saja untuk pembangunan fisik infrastruktur. Nah, sisanya 65-70% lebih itu betul-betul untuk konservasi, jadi area hijau. Ya,